Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua menggelar forum pemangku kepentingan program Sekolah Penggerak Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai yang digelar di Mimika pada 7 Juni 2023 yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, yaitu pelaku sekolah penggerak termasuk DPRD Mimika dan Dinas Pendidikan. Hal ini merupakan visi pendidikan Indonesia yang terdiri dari dua hal, yakni sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dan diawali dengan SDM yang unggul, terutama kepala sekolah dan guru. Dari giat tersebut, para pemangku kepentingan melakukan kolaborasi bersama memberikan sumbangsi pemikiran yang dituangkan dalam rencana aksi berkelanjutan peningkatan kualitas pendidikan di Papua. Dalam tujuannya, pemangku kepentingan diharapkan mampu merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya pada akhir tahun ajaran, memiliki rencana dan komitmen tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya, dapat saling berbagi peran, berinteraksi, dan berkolaborasi, meningkatkan motivasi satuan pendidikan dan dinas pendidikan, menjalankan program transformasi di satuan pendidikan, serta merefleksikan kegiatan forum secara mandiri dan berkelanjutan. Hari ini di Kabupaten Mimika ada dua kabupaten yang mengikuti kegiatan dari Badan Balai dari BMP ya, dan PGP Provinsi Papua terkait tentang bagaimana kita kolaborasi peningkatan kualitas sekolah. Peningkatan kualitas sekolah mulai dari sekolah penggerak. Hari ini bagaimana teman-teman ini berinteraksi dalam rangka memperlihatkan kesiapan sekolahnya masing-masing, mulai dari SMA terus sampai pada PAUD yang ada di Kabupaten Mimika dan juga yang ada di Kabupaten Deiyai. Karena itu terkait tentang kesiapan teman-teman guru sebagai sekolah penggerak untuk dapat mengimplementasikan IKM kurikulum Merdeka Belajar, maka pemerintah wajib mengurus. Pemerintah wajib menyiapkan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam layanan ini. Karena itu kami dihadirkan dalam kesempatan ini untuk melihat apa wujud daripada pelaksanaan sekolah penggerak selama ini yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari BPMP dan juga BPMG. Karena itu bicara tentang regulasi terkait tentang pembiayaan dan sebagainya. Sehingga ini perlu didukung semaksimal mungkin oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas guru secara pribadi, secara profesi, dan juga peningkatan kualitas sekolah untuk sekolah itu dapat berkembang dan juga sekolah dapat berimbas dari yang satu ini kepada sekolah yang lain. SD Impres Koprapoka 2 ini dengan impian saya yang pertama itu menjadikan sekolah sebagai tempat bermain yang edukatif, yang menyenangkan warga sekolah. Artinya sekolah ini saya usahakan supaya anak-anak itu mendapat kenyamanan, ya, supaya anak-anak yang berperilaku yang tidak baik itu mereka bisa ada perubahan. Ya, mereka bisa ada perubahan. Yang kedua, saya menjadikan sekolah yang beriman, bersih, dan disiplin. Ya, yang impian saya ke depan ini supaya sekolah saya itu walaupun negeri, tapi harus saya tanamkan beriman. Ya, satu. Yang kedua itu sekolah itu harus bersih, dan yang ketiga harus disiplin. Ya, itu yang sudah ada di dalam impian saya untuk kedepannya SD Impres Koprapoka 2 ini bisa menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain. Yang berikut saya juga mau minta tolong kepada pemerintah daerah supaya tolong melihat sekolah-sekolah seperti yang saya sekarang ini masuk di dalam sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak ini
kami banyak mengalami kendala-kendala. Tetapi kami sebagai pendidik, kami tidak melihat ke belakang, kami tidak lihat kendala itu, tapi kami tetap maju, dan itu impian kami bahwa sekolah ini harus beda. Sekolah ini harus beda dan harus mendapatkan sesuatu yang dilihat oleh orang lain, bahwa sekolah ini harus maju. Artinya kita maju dan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Dan memang kita semua berharap ada beberapa sekolah yang diambil menjadi sampel untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ini akan imbas ke sekolah-sekolah yang lain, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tadi ada satu SMA sebagai sampel. Kita berharap satu SMA ini dia bisa melahirkan beberapa SMA lagi. Kemudian juga ke SMK. Dan ini saya lihat dampaknya positif sekali. Dan kita berharap pemerintah mendukung, apalagi Dinas Pendidikan. Kita tidak bisa tenang. Kepala sekolah harus gila-gilaan untuk bagaimana membawa sekolah itu ke arah yang lebih baik, mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi dengan adanya sosialisasi terkait tentang kegiatan yang dilakukan ini, dampak positifnya ada. Itu. Jadi kita tidak terlambat juga. Kabupaten Mimika belum terlambat, sekolah di Timika juga tidak terlambat, dan beberapa sekolah-sekolah yang ada ini belum terlambat. Ada beberapa TK, SD, SMP, dan juga satu SMA tadi, ini menjadi contoh, dan kita berharap Timika ini harus dikeput. Yang pertama tadi disampaikan adalah kepala sekolah harus berusaha bergerak dalam segala hal, mulai dari bergerak diri sendiri memanage sekolah itu dengan baik, terkait tentang sarana yang harus disiapkan, guru yang belum punya sertifikasi harus dan ada kesempatan untuk mereka mendapat sertifikasi karena kemajuan sekolah tadi itu. Jadi saya melihat dampak positifnya luar biasa ini. Sehingga perlu sekali ada forum ini didudukan dan melihat bagaimana sekolah di tanah Papua melalui sekolah penggerak ini mengangkat akar budaya sebagai bagian dari pembinaan karakter dan nilai-nilai kearifan lokal itu menjadi materi pelajaran, terutama peningkatan kualitas lewat literasi dan numerasi. Sasarannya kemana? Sasarannya ini ada pada peserta didik, tapi dia lewat sekolah, tapi sebenarnya bukan lewat sekolah, harus lewat rumah. Dari rumah orang tua, guru, kepala sekolah, sebagai manajer, itu yang membuat sesuatu hal, program kerja yang baik, sehingga anak murid itu memang terkontrol. Karena pembinaan ini budayanya dari rumah. Nah, sasarannya memang anak murid, peserta didik. Ya. Peserta didik sebagai yang perlu menjadi perhatian utama untuk pengembangan kompetensi mereka. Jadi literasi itu tidak saja ada pada membaca menulis, keliru. Literasi adalah bagaimana anak bisa berbicara, mengakses informasi kepada orang lain, mengakses budayanya, bagaimana budayanya, kenapa dia harus menggunakan tombak, kenapa dia harus menggunakan alat panah, bakar batu. Mungkin setelah itu mungkin hanya untuk pendidikannya dari SD sampai perguruan tinggi atau sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan dimulai dari akarnya itu pendidikan dasar. Nah, sejauh ini sudah kemana-mana saja itu? Sudah ke seluruh Indonesia. Kalau di Papua, Timika sini? Timika baru ini. Maaf ya, saya katakan Timika karena kekuatan politiknya lebih tajam sehingga dia agak lambat sekali. Namun kemarin kalau ikuti kami punya kegiatan seminar nasional, itu Timika hebat. Mungkin baru masuk pertama, tapi targetnya ke depannya seperti apa? Targetnya ke depan Timika jadi contoh untuk semua provinsi, bahwa Timika lah guru yang pertama menjadi pembicara berbasis kearifan lokal tapi kreatif dan inovatif ada pada guru SD kemarin dalam seminar. Waktu Bapak tidak sempat datang karena di luar, tapi Timika yang duluan. Mungkin selain itu mungkin penegasan untuk guru-guru yang ikut pelatihan. Untuk guru harus banyak membaca, belajar dari tradisi adat budaya. Guru melihat adat, jadi guru dari luar suku misalnya bukan orang asli Papua, tapi dia sudah ada di sini, dia wajib masuk menelisik budaya anak-anak karena ini pembelajaran diferensiasi. Pusat belajar ada di anak. Anak itu belajar dari budayanya bapak dan mama. Nah, guru harus masuk kepada dunia anak itu sampai psikologinya. Nah,
Ketika guru sudah masuk, berarti anak dia mendekat dekat dengan guru. Guru yang profesional adalah guru yang dekat dengan anaknya, membuat anaknya bisa berubah, bisa membaca dan menulis, bisa mengerti tentang informasi kehidupan, baru dia bisa mengakses kepada orang lain. Oh, sangat banyak sekali perubahannya. Walaupun saya harus berdarah-darah juga dengan harus mengorbankan waktu bersama guru-guru karena kami semua punya banyak kegiatan, tetapi dari mereka punya hasil karya tadi sudah terpajang di situ, ada mereka membuat abon lele, itu bentuk proyek profil pelajar Pancasila 5P5 itu para guru sudah membuat suatu perubahan besar. Jadi bukan guru yang kerja, itu anak-anak guru menuntun. Jadi anak-anak diajar untuk bagaimana mengolah bahan baku alam bersama gurunya, dituntun dengan orang tua, mereka menghasilkan karya. Nah, di situ mereka akan kemudian lisan dulu, setelah itu baru mereka menulis. Anak-anak tidak bisa paksa untuk menulis dulu. Kami orang Papua tidak berangkat dari literasi. Kami dengan bahasa lisan, tapi kemudian kami bisa masuk dalam pendidikan formal dan menulis serta menulis. Berarti menurut Ibu Ina bahwa konsep guru penggerak dan sekolah penggerak ini sangat cocok dengan budaya yang ada di Mimika ya? Konteks guru penggerak ini sangat tepat dengan budaya di Mimika maupun di DIY. Kenapa? Karena berangkat dari akar budaya. Luar biasa untuk Pak Ki Hajar Dewantoro, bahwa beliau mengatakan semua orang bisa pintar, tapi kalau tidak menggali dari akar budaya, maka Anda tidak mengenal anak murid secara baik. Jadi mari kita gali itu dari akar budaya sehingga anak dia merasa budaya milik dia dan dia akan mengakseskan kepada orang lain dan orang menerima dia, saling menerima. Nah, itulah program sekolah penggerak sangat luar biasa. Dan Timika untuk saya sungguh membuat saya mendapatkan suatu surga yang indah di sini. Sebab Timika punya sejarah lain lagi selain ada Kapiri kami, ada sejarah tentang dulu Jepang ya. Jepang buat pusat waktu perang Jepang itu ada di Kekwa ya. Ini satu hal yang paling penting yang harus kita angkat bila perlu menggali ya, seperti Bapak katakan Bapak sudah mendirikan sekolah. Tapi mari coba kita turun ke Kekwa, kita melihat Kekwa dari sisi sejarah lisan, bukti sejarah dunia bahwa pernah terjadi perang, tapi ada perubahan-perubahan di situ. Kalau belum terjadi perubahan, sekolah penggerak turun untuk menjadikan tempat itu sebagai ruang belajar. Di ruang belajar itu bisa dijadikan wisata budaya, pengembangan pariwisata. Jadi pusat ekonomi masyarakat pun terangkat di situ. Saya kebetulan menulis tentang wisata religi, wisata rempah-rempah, wisata tradisi lisan. Anak-anak senang kalau dibawa ke suatu tempat yang seperti itu. Jadi tidak jenuh di dalam kelas. Artinya outdoor learning, belajar tidak hanya di kelas. Tim Liputan Papua MCTV.